Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Juartini, pengawas SMK Kota Serang. Hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang pengalaman pendampingan saya terhadap sekolah binaan yang saya beri judul Gulai Teva. Gulai Teva saya jadikan sebagai optimalisasi kolaborasi Teva Pentahelix yang endingnya memproduksi keripik pisang yang kami beri nama Banana Chips. Mari ikuti petualangan saya. Perjalanan menuju sekolah dampingan yang satu ini selalu menginspirasi. Sekolah kecil di lereng bukit, tidak ada angkutan umum untuk menuju ke sana. Jalan mendaki harus saya lalui dengan senang hati. Sekolah ini hanya ada 3 rombel dengan jumlah murid keseluruhan ada 53 orang. Dengan sarana dan prasarana yang terbatas, guru-guru tetap semangat dalam mengajar. Inilah SMK Bani Ismail Kota Serang dengan konsentrasi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Lain halnya dengan sekolah yang satu ini. Walaupun lokasinya masih berada di pinggiran kota, kondisinya malah bisa dibilang lebih parah. Sekolahnya ada di dalam gang, hanya ada 3 rombel, jumlah muridnya hanya ada 18 orang. Sarana dan prasarana yang sangat terbatas serta jumlah siswa yang sangat minim membuat sekolah ini semakin terpinggirkan keberadaannya. Inilah SMK Al-Aziz Kota Serang dengan konsentrasi keahlian akuntansi. Segala keterbatasan yang ada di sekolah-sekolah tersebut mengakibatkan pembelajarannya terkesan membosankan. Murid dan guru kurang bergairah. Akhirnya banyak alumni yang menganggur, yang bekerja hanya sebagai buruh harian lepas, merupakan dampak dari tidak kondusifnya pembelajaran yang berlangsung. Dari hal tersebut membuat saya berpikir keras bagaimana caranya untuk mengubah itu semua menjadi lebih baik. Saya awali dengan mengajak dialog para kepala sekolah untuk mencari solusi supaya keluar dari kondisi tersebut. Hasil dialog, mereka sepakat untuk mengimplementasikan teaching factory dalam pembelajaran. Dengan pertimbangan daerah sekitar SMK Bani Ismail banyak menghasilkan pisang kepok, maka disepakati untuk memproduksi keripik pisang aneka rasa yang diberi nama Banana Chips. Keberhasilan Teva memerlukan beberapa keilmuan dalam pengelolaannya. Karena masing-masing sekolah hanya memiliki satu konsentrasi keahlian, supaya menjadi teamwork yang lengkap, maka diajaklah SMK Informatika untuk berkolaborasi. Dengan pertimbangan sekolah tersebut memiliki konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Setelah berdiskusi panjang dengan ketiga sekolah tersebut, maka disepakatilah pembagian peran sebagai berikut. SMK Bani Ismail berperan sebagai produsen sekaligus pihak yang mengadministrasikan proyek. SMK Al-Aziz berperan mencatat pengelolaan keuangan, dan SMK Informatika berperan dalam pembuatan label, packaging, dan media promosi. Saya melakukan terobosan dengan mengimplementasikan kolaborasi Teva Pentahelix yang melibatkan 5 stakeholder. 1. Pihak pemerintah. Saya libatkan Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan legalitas program. 2. Pihak akademisi. Saya gandeng Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk pendampingan rencana pembelajaran. 3. Pihak industri kami gandeng UMKM Gedang Sultan dalam pendampingan proses dan pasca produksi. 4. Komunitas melibatkan berbagai gerai makanan khas Serang. 5. Unsur media untuk sementara memanfaatkan platform digital yang ada di media sosial. Dimulai dengan kegiatan penyusunan rencana pembelajaran yang didampingi oleh akademisi. Kemudian setelah itu masing-masing sekolah melaksanakan pembelajarannya di sekolah masing-masing. Pihak industri melakukan pendampingan pada saat proses dan pasca produksi.
Setelah itu saya juga berkonsultasi dengan BP POM untuk izin edar. Setelah itu baru dititipkan ke gerai makanan, sekolah-sekolah, atau dipasarkan melalui media online. Hasil survei yang dilakukan pasca produksi menggunakan aplikasi Mentimeter sebagai berikut. Rasanya enak dan renyah, tampilan produk dan kemasannya menarik. Rekomendasi varian rasa adalah stroberi, matcha, coklat, original, dan manis. Pembelajaran lebih menyenangkan setelah diterapkannya TEFA. Kemudian yang terakhir, murid banyak yang ingin berwirausaha setelah lulus. Dari pengalaman pendampingan yang saya lakukan, ternyata 1. Keterbatasan bukan kelemahan, justru menjadi kekuatan bila disatukan. 2. Peran pengawas bukan hanya mengawasi, tetapi sekaligus sebagai inspirator, motivator, dan fasilitator bagi sekolah dampingan. 3. Implementasi TEFA ternyata benar-benar dapat mengubah suasana pembelajaran baik bagi murid maupun guru. 4. Model ini tepat diterapkan di sekolah-sekolah kecil asal mau berkolaborasi satu dengan yang lain. TEFA serupa juga saya jalankan di sekolah binaan lainnya, SMK Ardania, SMK Banijen, dan SMK PGRI 3 membentuk klaster untuk budidaya tanaman sayuran hidroponik. Sedangkan SMK Yan Banten, SMK Banijen, dan SMK PGRI 3 sedang proses untuk klaster budidaya tanaman anggrek. Demikian pengalaman pendampingan yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk orang lain. Karena saya yakin di tengah-tengah keterbatasan, sepanjang ada kemauan untuk mencoba dan mau bekerja sama dengan yang lain, pasti akan menghasilkan suatu kesuksesan. Ibarat orang memasak, menunya sudah ada, dilakukannya dengan benar, bumbu-bumbunya juga tepat, insya Allah nanti akan menghasilkan makanan yang enak dan lezat untuk dinikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sekarang siswa-siswi dan guru-guru makin semangat dalam belajar di sekolah. Terima kasih Ibu, dengan adanya kegiatan ini anak-anak semakin semangat untuk belajar. Terima kasih Ibu, saya sekarang semangat belajar dan ingin berwirausaha. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.